Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan dari makalah kami yang berjudul Laporan Keuangan Perbankan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Pius Loi selaku moderator. Saya Christina Laung selaku pemateri. Saya Jalfria Anggada selaku anggota. Sekian dari perkenalan kami. Untuk mempersingkat waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pengertian laporan keuangan perbankan. Dalam pengertian laporan keuangan perbankan adalah sebuah laporan keuangan yang tersusun dan menjadi bentuk tanggung jawab manajemen bank serta pihak penting kinerja keuangan. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya dilaporkan selama setahun periode berlangsung. Agar pembuatan laporan ini tidak mengalami kerugian atau yang digunakan sebagai kepentingan akuntansi, maka laporan keuangan bank ini juga harus memenuhi syarat tertentu. B. Jenis laporan keuangan. 1. Laporan keuangan bulanan. Dengan adanya laporan keuangan bulanan ini disiapkan selama setahun dan pencatatan setiap bulan harus melaporkan keuangan ini juga harus berbijak antara kantor pusat bank dan seluruh cabang pusat. 2. Laporan keuangan tribulan. Sedangkan pada laporan keuangan ini dipersiapkan setiap 3 bulan selama setahun. 3. Laporan keuangan tahunan. Terakhir, jenis laporan keuangan ini sering biasanya dipersiapkan setiap bulan di mana ditunjukkan untuk memberi informasi mengenai kondisi keuangan bank secara menyeluruh dengan melaporkan keuangan perbankan. C. Komponen laporan keuangan bank. Agar dapat mengetahui penyajian laporan keuangan bank secara rinci, secara detail, maka diberikan beberapa neraca berikut. A. Neraca. Neraca bank adalah laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematis yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank atau aktiva, yang sekaligus menunjukkan penggunaan data atau investasi dalam kurung dana pihak ketiga dan dana pihak kedua dan modal sendiri pada periode yang dilaporkan, apa yang menjadi kewajiban bank dalam kurung hutang kepada pihak ketiga dan kedua dan modal, sekaligus bank pada suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada aktiva. Aktiva bank terdiri dari alat-alat likuid dalam kurung kas, marketable, security, giro di Bank Indonesia, aktiva produktif dalam kurung kredit yang diberikan, dan aktiva tidak produktif dalam kurung gedung, tanah, inventaris. Pasiva bank terdiri dari klaim pihak ketiga dan kedua atas kekayaan bank yang dinyatakan dalam bentuk giro dengan deposit, berjangka, tabungan, dan instrumen kewajiban lainnya serta ekuitas yang menggambarkan nilai buku dari saham yang dimiliki pemilik bank. Dengan demikian, neraca bank memberikan gambaran tentang harta, hutang, dan modal bank serta memperlihatkan gambaran tentang posisi keuangan suatu bank pada periode tertentu. Secara matematis, neraca bank dinyatakan sebagai berikut. Harta, hutang, tambah modal. Dalam neraca bank, harta dirinci sebagai investasi atau penyaluran dana berbentuk kredit, penyertaan, surat berharga, aktiva tatap maupun aktiva lainnya oleh bank. Hutang terdiri dari dana masyarakat dalam kurung dana pihak ketiga, dana pinjaman antar bank dalam kurung dana pihak kedua, dan sumber dana lainnya, obligasi. Adapun modal sendiri dalam kurung ekuitas bank terdiri dari setoran pemegang saham, laba ditahan, laba tahun berjalan, dan cadangan. Laba atau rugi. Laporan laba rugi bank adalah suatu bentuk laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank serta keuntungan bersih dalam periode tertentu.
Laporan laba rugi bank harus disusun sesuai ketentuan dan bentuknya sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia serta harus disampaikan ke Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan diumumkan melalui media cetak yang memiliki peredaran luas. Laporan bulanan harus dilaporkan setiap bulan. Laporan triwulan dilakukan untuk masing-masing. Untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun yang bersangkutan. Jika ketentuan dari Bank Indonesia tidak dilaksanakan, bank dikenakan sanksi. Perhitungan laba rugi menganut pendekatan kas dalam kurung cash basis untuk mendapatkan artinya pendapatan tunai yang dimasukkan dalam laba rugi dan aktual. Untuk biaya artinya biaya yang belum dibayar tetapi harus dibayar diperhitungkan dalam laba rugi sebagai komponen biaya. C. Laporan komitmen dan kontingensi. Di samping rekening-rekening efektif, dalam buku besar bank terdapat rekening-rekening yang sifatnya administratif. Rekening tersebut atau rekening administratif digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun pasifa bank. Transaksi demikian merupakan transaksi komitmen dan transaksi kontingensi. D. Laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya. Kualitas aktiva produktif atau KAP adalah sebagai nilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif atau pokok termasuk bunga berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini untuk memudahkan dalam memahami aktiva produktif dalam pembahasan selanjutnya. Aktiva diartikan sebagai jasa yang akan datang dalam bentuk uang atau jasa mendatang yang dapat ditukarkan menjadi uang atau kecuali jasa-jasa yang timbul dari kontrak yang belum dijalankan kedua belah pihak secara sebanding, yang di dalamnya terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin menurut hukum atau keadilan bagi orang atau sekelompok orang tertentu. Aktiva juga diartikan sebagai manfaat ekonomi yang sangat mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu pada masa mendatang sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian dari hasil presentasi untuk kelompok kami pada sore hari ini. Mohon maaf jika hasil yang kami presentasikan kurang memuaskan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve.